Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu Allahu Allahu. Malam hari ini saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah, khususnya diri saya pribadi, marilah kita sama-sama terus menambah ilmu untuk bisa lebih banyak yang kita ketahui tentang ibadah-ibadah yang bisa membuat kita selamat di dunia sampai akhirat. Kita terus belajar menambah ilmu, mencari tahu tentang amal-amal yang sekiranya bisa kita kerjakan dengan ringan, mudah, tapi mendatangkan pahala yang banyak, mendatangkan kemaslahatan dalam hidup kita. Selain kita disibukkan untuk terus mengejar dunia kita, ikhtiar mencari nafkah, ya, kita juga harus sudah mulai menyibukkan diri mencari informasi, mencari pengetahuan dengan bertanya, membaca buku, mendengarkan tausiah. Untuk apa? Untuk mencari amal-amal yang bisa kita kerjakan, yang bisa membuat kita selamat dunia sampai akhirat. Seperti ketika kemarin kita ditimpa ujian pandemi, kemudian kehilangan pekerjaan, atau ketika kita berbisnis jadi kurang pelanggan, kita berusaha, berikhtiar mencari cara lain untuk bisa mendapatkan jalan rezeki. Ya, ada yang mungkin nanya-nanya ke teman tentang pekerjaan, ada yang mungkin nanya ke teman untuk berbisnis, ada modal sedikit dititipkan minimal bagi hasil, kan gitu banyak. Jadi untuk dunia saja kita berusaha sekuat tenaga. Ketika kondisi kita kekurangan, kita berusaha apa? Untuk nyari nambah dan tambahan. Sekarang bagaimana mungkin kita yang menyadari masih banyak kekurangan tentang ilmu, kelemahan tentang ilmu, tidak berikhtiar berusaha untuk apa? Nambah ilmu. Maka malam ini mudah-mudahan apa yang ingin saya sampaikan bisa menambah ilmu kita semua, yang nantinya bisa kita kerjakan, bisa kita amalkan, ya. Dan kalau sudah kita kerjakan, kita amalkan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak terputus dari kebaikan Allah. Maka yang pertama, Bapak-bapak sekalian, di antara amalan yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa dikerjakan, dan kayaknya semua orang kalau berikhtiar mengusahakan kayaknya bisa apa? Apa? Yang pertama, yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, suci itu berarti punya wudu, ya, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci."
Jadi yang pertama Pak, kita bisa beramal, bisa mengerjakan sesuatu yang baik sampai kita bakal tiap hari didoakan oleh malaikat. Apa aktivitas atau amalnya? Punya wudhu di saat tidur. Pak, kira-kira ini mah kalau kita mengusahakan bisa kira-kira enggak Pak? Bisa Pak. Kenapa? Bapak hayang kencing wae kuat kacai. Ya Pak? Jam 3, jam 2 hayang kencing orejat indit kacai. Sekarang mau tidur ke air dulu. Hanya untuk apa? Wudhu. Ya. Makanya jangan salah ngajarin anak Pak. Ulama dulu ngajarin anak itu apa? Mau tidur tuh wudhu. Sekarang ngajarin anak mau tidur kencing. Ada yang pipi sholat sekarang kasur kayak kencing. Padahal yang diajarkan oleh Nabi, yang diperintahkan oleh Rasulullah, kalau mau tidur itu wudhu. Tapi kumaha ke Pak Ustaz? Mun geus sare hitut, Pak geus tidur mah eueuh. Teu kudu wudu deui dah geus sare, Pak. Bapak sebelum tidur wudu, maka malaikat akan bersama dengan kita dalam pakaian kita, dan kita tidak akan bangun kecuali malaikat sudah mendoakan, ya Allah ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci. Pak, doa malaikat mustahil tidak dijabah. Ya. Dua yang kita butuhkan itu salah satunya ampunan Allah. Ngahaja-haja bapak tahajud hese Pak. Ngahaja-haja bapak nyetel alarm jam 3 geus disada di pareuman. Tiris Pak. Niat tahajud bagus, tapi kalaupun tidak kejadian tuh karena ngantuk, mungkin karena terlelap tidur, tidak rugi kalau bapak sebelum tidur wudu, karena bapak tengah doa ge geus didoakeun ku malaikat. Ya. Jadi diampuni dosa itu sesuatu yang sangat diinginkan dan dibutuhkan. Da bapak ayeuna salat maghrib berjamaah ujung-ujungna naon Pak? Hayang dihampura dosa Pak. Kenapa bapak sedekah pingin diampuni dosa? Kenapa bapak berangkat umroh pingin diampuni dosa? Kenapa bapak berbuat baik karena ingin diampuni dosa? Jadi sesungguhnya mah amal-amal yang kita lakukan itu dalam rangka apa? Minta ampunan. Ini sholat nuli wajib nuli 5 waktu ge Pak. Ketika Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa sih keutamaan sholat 5 waktu? Yang sering aku dengar tentang keutamaan sholat sunnah, tapi tentang sholat yang 5 waktu apa? Maka Nabi mengatakan, seperti engkau keluar dari rumah, kemudian di depan rumahmu ada sungai yang airnya mengalir dengan jernih, kemudian engkau mandi sehari 5 kali di sungai itu, kira-kira bersih enggak badanmu? Bersih ya Rasulullah. Nah itulah kira-kira kenapa Allah nyuruh engkau sholat 5 waktu. Kan Pak, kalau sekarang pahala kita tidak banyak, ya kita ikhtiarkan, tapi nggak usah berkecil hati. Mungkin pahala Bapak hanya 50% atau 20%, tapi kalau tidak punya dosa tetap masuk surga. Jangankan 20%, kebaikan Bapak hanya 1%, tapi tidak punya dosa, masuk surga apa dengan yang 1%? Sekarang pahala Bapak 100%, tapi dosana 120%, anger minus Pak. Ya.
Makanya kita sholat, kita puasa, da aslina mah kalau kita tapakuri lain ngumpulkeun pahala heula apa keur urang-urang mah keur ngagugurkeun heula dosa-dosa. Iya, jujur abdi secara pribadi kan mau sholat, mau berusaha bener teh. Ya kalau dihitung usia mungkin dari usia 25-20 tahun, Pak. Ke SMA mah sarua we, Pak. Padahal SMA teh geus balik kan, lamun nyen dosa teh geus dicatet. Ke SMA teh sama lah pernah melakukan, bahkan mungkin banyak dosa. Bahkan sekarang juga masih terkadang masih suka menyadari ini teh dosa dikerjakan, Pak. Nah, jadi sholat, ngaji, ibadah bagi kita tuh salah satunya hanya untuk minimal lah ngagugurkeun dosa dulu. Nah sekarang ada yang mau mendoakan kita biar diampuni oleh Allah. Nu ngadoana ge bukan manusia yang punya dosa, nu ngadoana ge makhluk yang sudah benar-benar suci tidak punya dosa. Siapa? Malaikat. Cuma ada amalan yang harus membuat malaikat ngadoakeun urang. Naon amalanna? Wudu di saat mau tidur. Oh, makanya Pak punten, daripada rek tidur ngalamun mukaan wae HP nya, mending wudu heula ya nama. Wudu heula, wudu baru tidur. Ya. Memang seperti sederhana sih, ya. Tapi aslina Pak, saya mencoba beberapa kali masih banyak gagalnya Pak Haji. Ya nyaho-nyaho geus kerek Bapak. Ya, kadang geus apal, saya teh kudu heula da geus apal ya aya amalan alus. Tapi terkadang ngagoledagna ka asur heupe, udang-udang subuh lah can wudu. Nah, memang harus dipaksa dulu, Pak, dipaksakan. Ya. Itu yang pertama ya. Mudah-mudahan ini jadi ilmu, jadi amal. Jangan hanya jadi informasi tapi tidak jadi pekerjaan, tapi harus jadi amal. Makanya mudah-mudahan ini seluruh jamaah yang sekarang mendengar, yang sekarang jadi tahu, mudah-mudahan mulai malam ini mau tidur wudu terlebih dahulu. Ajak istrinya, ajak anak-anaknya, minimal kasih tahu mau diampuni dosa mama, mau atuh Pak, wudu sebelum tidur. Gitu Pak. Ya, kasih tahu istri kita, mama hari mama boga dosa loba, hayang diampuni, hayang atuh Pak, ayo mah urang wudu sebelum tidur. Gitu Pak. Ya. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan atau bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, para malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Hadis Sahih Muslim. Jadi amalan kedua yang bisa kita lakukan adalah duduk nunggu waktu sholat dengan keadaan suci. Ini Pak malam ini nih orang duduk di masjid kieunya itu nungguan waktu sholat isya. Dan bagus kalau Bapak setiap waktu menjelang mau sholat sudah punya wudhu. Ya. Jadi bagus kalau Bapak setiap waktu menjelang sholat punya wudhu. Artinya apa? Duduk nungguin waktu sholat. Makanya Pak mau di kantor punya wudhu sambil nungguan duhur teh. Ya, batal wudhu lagi sambil nungguin waktu asar. Jadi maksud dalil ini bukan berarti Bapak duduk nungguin waktu sholat hanya di masjid. Tuh. Dimanapun Bapak duduk, tinggal ya di kantor di mana,
asal Bapak punya wudhu dan kemudian nanti waktu sholat datang Bapak mengerjakan, maka dalil ini kena kepada kita. Ai kita mah terkadang punten ngarasana nungguan waktu sholat di masjid unggul, padahal asli nama Pak setiap hari dimanapun kita berada dan asli mah urang teh nungguan waktu sholat. Lain nungguan naon Pak, bukan nungguin makan siang, bukan. Asli nama hidup kita diperintahkan ku Allah teh nungguan waktu sholat. Ya, ngong adzan zuhur, sholat zuhur. Setelah itu aktivitas lagi. Untuk apa Bapak beraktivitas? Rek nungguan waktu asar. Ngong adzan asar, Bapak mungkin siap-siap pulang nungguin waktu maghrib sholat nungguin waktu isya selesai tidur itu nungguin waktu subuh. Jadi nuduh tungguanku Bapak mah mung dua Pak, namun masih hidup sholat muka dua mau lain nungguan beunghar Pak cantang tuh ya, lain nungguan pensiun dan cantang tuh nyampe. Tapi nu asli ditungguan ku Bapak mah hiji maot eta nu keur ditungguan ku urang sadayana teh. Nu kadua lamun masih kene ngarenghap nungguan waktu sholat. Dan nu diparentahkeun ku Allah mung eta ibadah kamu. Di kerja ibadah, beres kerja waktuna sholat, kerja lagi, ngong adan titah sholat deui terus we kitu. Makanya bagus kalau menjelang setiap datang waktu sholat sebelumnya tungguin punya wudhu. Dua didoakan anak malaikat tetap Pak. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah sayangilah dia. Kebayang Pak, diampuni dosa, disayangi Allah. Disayang Allah tuh Pak, disayang oleh zat yang punya segala-galanya, disayang oleh zat pemilik semua urusan kita. Coba apalagi yang mesti kita takutkan dan kita khawatirkan kalau disayang oleh pemiliknya. Tiga, ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Ya, jadi orang-orang yang berada di saf bagian depan di dalam sholat itu akan dapat kebaikan sama dengan Allah membacakan sholawat dan para malaikat membacakan sholawat kepada orang yang mengisi saf sholat paling depan. Jadi ayeuna mah wayahna geus apal mah pas tabiqul khairat itu diantaranya paheula-heula ngisi saf hareup, ulah pamangga-mangga. Mangga. Jangan Pak mensab depan kosong, pas tabiqul khairat berlomba dalam kebaikan. Pamangga-mangga mah mun dibagi sembako. Mun dibagi sembakonya urang cok gitu. Mangga Bapak mangga dipaeutkeun abdi mah wios dipengker. Abdi mah kabagian syukur teh kitu nanaon. Eta bagus mah. Hari salat mah sab hareup. Mangga. Mangga. Ya, jangan lihat, makanya Pak di Mekah coba Bapak perhatian yang pernah haji umroh. Begitu Allahu Akbar, waduh di tukang teh, bro garep Pak. Jalan teh Pak gancang-gancang, ngisi naon, sa paling depan. Orang Indonesia mau diditu siga kitu Pak. Oh istilah Allahu Akbar, nyararaneh we latihan. Geus komat teh. Bahkan cek imam teh istau sufufakum, silakan safnya diluruskan, rapatkan, nyantai di tukang. Eta mah di Al Hikmah sebagian. Tapi lamun orang Al Hikmah ka Mekah, pajinya umroh, saya jamin tah komo di Ka'bah mah paheula-heula hayang deket Ka'bah. Cuma saya suka nanya,
kenapa orang Indonesia lamun di Ka'bah salat hayang pada deket-deket, ternyata aya ngusap Ka'bah Pak Haji. Deket mah bisa ngusap, ngelap, melong gitu. Mana geuningan di masjid sebagian, di masjid urang sok aya we di gamaran Ka'bah di hareup. Ya, di gamaran ku gamar meh kabayangkeun salat keur di Mekah gitu. Ya. Enggak Pak, ini dalil yang jelas. Allah dan para malaikat membacakan sholawat kepada orang yang mengisi saf paling depan dalam sholat. Makanya berlomba Pak. Tapi ingat, lamun geus pinuh tong nyeret-nyeret. Geus pinuh urang dihareup. Jangan. Ya paheula-heula yang dihareup mah. Makanya kayak sahabat Nabi yang Sya'ban itu ya, Sya'ban mah setiap datang paling pagi cicing di sisi tah. Paling ujung. Tara kapiheulaan orang lain, tara diganggu ku orang lain, tara ngaganggu, duduk ke paling depan. Enak gitu Pak. Orang mah teu kumaha adanya terkadang tombora salat misi sap depan teh pangajian ge terkadang punten ditah ka hareup teh hararesen. Jika naik angkot orang mah, ya naik angkot dina lawang we, cek supir teh Pak punten geser, mangga caket abdi mah, gitu. Asa anu naik teh, Bapak punten 75, mangga wias caket abdi mah, nyangigir urang Bapak. Urang mah mending keneh kaganggu, padahal bayangin Pak, mau naik angkotnya, asal angkotna kosong paling ngeunah mah Pak asup ka jero, duduk di jero mah kaganggu Pak, engke nu masuk, urang cicing. Tapi pan Pak Ustad abdi mah caket Pak, rek deukeut rek jauh urusan angkot mah sederhana, mun geus nepi tinggal kiri pasti eureun angkot. Moal cek supir teh cing atuh Pak eureun mah luncat we. Moal Pak. Makanya sebenarnya mah enggak usah sama itu. Mangga bapak-bapak, ibu-ibu, mangga isi heula sapayun. Susah Pak terkadang. Padahal kalau orang udah tahu mah berlomba ngisi paling depan. Makanya kalau di zaman Rasulullah SAW, karena orang tahu tentang keutamaan ilmu, keutamaan dekat dengan para ulama, termasuk dengan Rasulullah, itu begitu beres sholatnya ketika Rasul berbalik ke belakang mau menyampaikan sesuatu, merapat semuanya. Nah sekarang dicontohkan ke saudara-saudara orang di jamaah tabligh, silakan merapat, ambil bagian, saf paling depan. Mun kajian teh meriung deket gitu. Di kita mah terkadang susah gitu deh Pak. Karena semua orang ya usianya lah sudah tidak muda lagi. Jadi mun ngaji teh biasanya neangan sandaran selain Allah. Di paheula-heula teh kana tihang kan orangnya kana dinding paheula-heula kajian teh tengah kosong kan. Nu penting mah aya pisaraneaneun urang. Nah, disinilah gambaran bahwa memang yang ngaji itu rata-rata bukan anak muda. Kalau yang muda mah ini nih yang tidak bersandar, ya masih orang, orang menyarankan ya mas karolok memang Pak orang, kudu menyadari. Sebenarnya mah udah dilarang Pak kalau jangan bersandar kepada selain Allah, termasuk karena tihang jeung pilar. Tapi Ustaz cangkel atuh nya mangga teu nampak. Tapi yang jelas saya ngingetin, ayolah mulai sekarang Pak berlomba ngisi saf paling depan. Jadi kalau lihat masjid ini masih kosong depan, segera isi. Gak usah nyuruh orang lain, kita aja yang ngisi. Karena pahalanya besar. Ya, bayangin dibacakan sholawat oleh Allah dan para malaikat. Waduh, masya Allah. Dan yang hanya dapat disolawatin oleh Allah dan malaikat itu satu Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah ternyata ada manusia yang dibacakan sholawat selain Nabi. Siapa? Orang yang ngisi saf paling depan. Makanya geninganku para ulama sok dibibitang, ayo cenah lamun Jumatan salat teh saf paling depan. Padilah nah cenah kautamaanana ciga kurban onta gitu nya. Saf kadua siga kurban sapi, saf katilu siga kurban kuning 4 doma 5 ayam genep marmot terus pangkukangna tai cacat ya gitu. Ya tentu sekali lagi proporsional. Makanya orang yang rindu ketemu Allah apa yang tahu pahala
Kalau udah tahu waktunya ketemu Allah tuh berlomba datang lebih awal. Allah, Allah.